Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan tentang keakraban dengan pelanggan. Saya Septiani Farica, ada teman saya Niko Rikario, ada Nirmala Aining Ratri, dan Trihatmi Azani Siregar. Yang pertama, saya Septiani Farica akan menjelaskan tentang customer intimacy. Customer intimacy yaitu kegiatan utama kedua dalam rantai nilai CRM. Untuk memperoleh customer profitability, maka dibutuhkan data dalam melaksanakan penjualan, pemasaran, dan semua pelayanan. Database pelanggan adalah dasar bagi pelaksanaan strategi CRM. Selanjutnya, kita harus membuat bank data. Untuk meraih keuntungan maksimal dari pelanggan, data berkualitas tinggi diperlukan oleh pihak-pihak yang menerapkan CRM dalam penjualan, pemasaran, dan wilayah jasa layanan, serta pihak yang bertanggung jawab dalam mengembangkan keseluruhan strategi CRM. Untuk fungsi bank data, ada fungsi operasional, yaitu membantu kelancaran bisnis. Ada fungsi analitis, yaitu memudahkan perusahaan dalam meningkatkan keuntungan yang mereka ciptakan untuk dan dari pelanggan. Ada juga fungsi dari rangkaian data, yaitu data operasional berada dalam online transaction processing, sedangkan data analitis tersirat dalam online analytical processing. Selanjutnya ada informasi pelanggan. Dalam bank data CRM ada beberapa ranah informasi penting mengenai pelanggan, yakni data pelanggan, sejarah transaksi, tujuan, kebutuhan, keuntungan, harapan, pilihan, dan yang terakhir ada buku mutu. Selanjutnya ada atribut data yang diharapkan. Data yang mendukung pembuatan putusan CRM harus dapat memenuhi sejumlah kriteria. Hal ini tuh bisa kita ingat dengan mudah dengan singkatan STARTS, yaitu shareable, transportable, accurate, relevant, timely, dan yang terakhir secure. Untuk yang pertama, shareable, data harus dapat dibagi karena ada kemungkinan bahwa beberapa pengguna perlu mengakses data yang sama dalam satu waktu. Yang kedua, transportable, yaitu data harus dapat dipindahkan dari tempat penyimpanan kepada pengguna. Selanjutnya, accurate, yaitu apabila ingin mendapatkan data yang 100% akurat. Akurasi data yang perlu dilakukan yaitu data harus dimasukkan oleh si pencari data itu sendiri dan bukan orang lain. Selanjutnya ada relevan. Relevan ini maksudnya sangatlah penting untuk mengetahui keputusan apa yang akan dibuat dan informasi apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Yang kelima ada timely, yaitu data yang tersedia adalah data yang segera tersedia jika dibutuhkan. Dan yang terakhir ada secure, yaitu keamanan data merupakan isu yang sangat penting bagi kebanyakan. Perkenalkan, nama saya Niko Rikario, nomor absen 19. Saya akan menerangkan tentang data primer dan data sekunder. Yang pertama adalah data primer. Pengertiannya adalah data yang dikumpulkan pertama kali, baik untuk CRM ataupun tujuan lain. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan mungkin untuk tujuan yang sangatlah berbeda dari kebutuhan CRM. Pengumpulan data primer melalui sarana-sarana tradisional seperti survei bisa sangat mahal. Skema pengumpulan data yang sudah pernah digunakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah masukan lomba. Para pelanggan diundang untuk berpartisipasi dalam berbagai perlombaan atau ikut undian lotre. Untuk itu, mereka menyerahkan data pribadi dalam formulir pendaftaran. Yang kedua adalah pendaftaran. Pelanggan dapat diminta untuk berlangganan selebaran atau majalah, di mana mereka akan menyerahkan data pribadi untuk proses ini. Yang ketiga adalah registrasi. Pelanggan diminta untuk mendaftarkan barang pembeliannya. Hal ini dilakukan agar mereka dapat diberitahu bila ada produk yang baru. Dan yang terakhir adalah program kesetiaan. Ini akan memudahkan perusahaan untuk menghubungkan perilaku membeli terhadap masing-masing pelanggan dan segmen pasar. Cara menyimpan data ada 3. Yang pertama adalah bertingkat atau hierarkis, yaitu bentuk penyimpanan data yang paling tua dan tidak cocok lagi digunakan dalam aplikasi CRM. Yang kedua adalah sistem jaringan atau network. Dan yang ketiga adalah relasional, yaitu
Bank data relasional menjadi kerangka standar untuk bank data CRM. Kemudian program aplikasi untuk mengakses dan memproses informasi. Yang pertama, aplikasi pemasaran meliputi segmentasi pasar dan pelanggan, manajemen kampanye, pemasaran langsung, pemasaran berbasis event, dan pemasaran multisaluran. Yang kedua, aplikasi penjualan meliputi pengaturan garis penjualan, manajemen utama, manajemen kesempatan, dan manajemen kontak. Yang ketiga, aplikasi manajemen penjualan meliputi manajemen kinerja penjualan, alokasi beban kerja, dan pujian untuk staf penjualan. Dan yang keempat adalah aplikasi layanan meliputi manajemen pusat kontak, komunikasi pelanggan, penanganan pertanyaan, manajemen bantuan, dan manajemen keluhan. Mengisi bank data. Yang pertama adalah verifikasi. Pada langkah verifikasi data, hal ini dijalankan untuk memastikan bahwa data telah dimasukkan tepat seperti ketika ia ditemukan pada sumber aslinya. Yang kedua, validasi data. Pada langkah validasi data, hal ini berkaitan dengan memeriksa ketidakakuratan umum, seperti hal-hal yang berkaitan dengan salah eja nama dan alamat, salah penulisan gelar, atau panggilan yang tidak tepat. Yang ketiga adalah deduplikasi data. Pada langkah deduplikasi, hal ini dilakukan dengan membuang catatan yang seharusnya dipertahankan dan mempertahankan catatan yang seharusnya dibuang. Dan yang keempat adalah gabungkan dan bersihkan data dari dua sumber lainnya atau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Aining Ratri, absen 20. Saat ini saya akan menerangkan materi tentang integrasi data. Integrasi data merupakan proses penggabungan atau penyatuan data yang berasal dari sumber yang berbeda dan dilakukan untuk mendukung manajemen informasi serta mendukung pengolahan data menjadi informasi yang lebih baik atau lebih sempurna. Data yang akan diintegrasikan biasanya berasal dari berbagai sumber pusat data yang berbeda. Proses pengintegrasian ini dilakukan untuk menyelaraskan data sehingga setiap pusat data memiliki data yang sama. Ini juga dilakukan untuk mempermudah akses dan mendapatkan data yang sama. Kemudian, melakukan integrasi data juga akan meningkatkan keuntungan perusahaan karena dapat meminimalisir kesalahan yang disebabkan manusia, misalnya menggunakan data yang salah atau hal sebagainya. Namun, integrasi data saja tidak cukup. Perusahaan yang baik harus didukung dengan integrasi sistem agar dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya adalah manfaat integrasi data bagi perusahaan. Terdapat 4 poin. Pertama, yaitu bermanfaat untuk sebaran data perusahaan. Yang dimaksud dari sebaran data perusahaan adalah dalam perusahaan pasti memiliki produk-produk yang berbeda dengan menggunakan sistem POS, point of sale, finance atau accounting, Salesforce, absensi, dan sebagainya. Hal ini akan menimbulkan banyak data digital dalam berbagai bentuk yang tersebar di perusahaan dan membuat masalah saat pelaporan. Secara tidak langsung, hal ini akan merugikan perusahaan. Dengan adanya platform integrasi data, maka perusahaan dapat secara otomatis mengumpulkan berbagai data tersebut dan mengubahnya menjadi satu format khusus yang dapat dibaca oleh siapapun. Yang selanjutnya yaitu hilangnya kesempatan bisnis. Sejatinya, data yang tersebar di perusahaan sangat bernilai tinggi dan menjadi aset perusahaan, asalkan perusahaan tersebut mampu menghubungkan data dari berbagai aktivitas bisnis dan menggabungkannya dalam bentuk komprehensif. Menggabungkan data menjadi bentuk yang komprehensif bukanlah pekerjaan yang mudah. Bila tantangan ini tidak dapat ditangani, maka perusahaan bisa saja kehilangan kesempatan bisnisnya. Poin ketiga yaitu informasi yang bias. Masalah yang berpotensi muncul ketika perusahaan gagal mengintegrasikan data adalah ketika penyusunan laporan yang tidak konsisten atau bias. Oleh sebab itu, pengintegrasian data menjadi satu format yang sangat amat penting. Hal ini berguna untuk mengumpulkan dan mengolahkan data secara terpusat dalam sebuah data warehouse atau dashboard agar laporan tidak menjadi bias.
Yang terakhir yaitu solusi teknologi terkini. Saat ini ada solusi teknologi dengan cepat mengatasi tantangan integrasi data yang disebut Extract, Transformation, and Load atau ETL. ETL memungkinkan seorang staf untuk mengumpulkan data dari berbagai format, lokasi, dan memproduktivitasnya dengan sangat tinggi. Selanjutnya yaitu penyimpanan data. Gudang data berfungsi tidak lebih dari sekedar menyimpan data, operasional, historis, dan data pelanggan dalam jumlah besar. Di bagian ujung depan gudang data terdapat lampiran prosedur analitis untuk membaca gudang data. Menurut Watson, gudang data memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-cirinya adalah pertama yaitu orientasi pada subjek. Yang dimaksud yaitu gudang data hanya mengatur data penting seputar bisnis, misalnya pelanggan, namun bukan aplikasinya, seperti aplikasi asuransi mobil. Yang kedua yaitu terintegrasi. Yang dimaksud yaitu ia konsisten dalam mengolah data dari berbagai sumber. Misalnya, terdapat aturan kode standarisasi gender, seperti M untuk male, F untuk female. Yang ketiga yaitu kesatuan waktu. Di sini, data diatur berdasarkan berbagai periode waktu, misalnya hari, bulan, dan tahun. Yang terakhir yaitu tidak berubah, di mana gudang bank data tidak dapat diperbarui sewaktu-waktu. Data transaksional dan yang lainnya dapat disimpan dalam jumlah besar secara periodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trihatmi Azani Siregar, nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dari MyRepublic dalam menjalin keakraban dengan pelanggan. MyRepublic adalah perusahaan penyedia layanan internet provider multinasional yang sudah memiliki layanan di beberapa negara seperti Singapura, New Zealand, dan Indonesia. Dalam menjangkau pelanggannya, MyRepublic membutuhkan beberapa informasi dari data pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon, serta hal lainnya seperti sejarah pelanggan berupa dari mana pelanggan mendapatkan informasi mengenai produk, sejarah transaksi seperti apa yang telah digunakan, produk apa yang telah ditawarkan tetapi tidak digunakan, produk apa yang digunakan selanjutnya, serta apa motivasi pelanggan dalam pembelian produk tersebut. MyRepublic juga membutuhkan informasi mengenai layanan internet seperti apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Selanjutnya adalah sistem pengolahan data pelanggan. MyRepublic memiliki dua cara penyimpanan data pelanggan, yaitu data yang disimpan pada gudang penyimpanan dan data yang disimpan secara online melalui komputer. Dalam pengolahan data dan informasi pelanggan, MyRepublic menggunakan aplikasi yaitu Microsoft Excel guna untuk memudahkan penyimpanan data secara urut dan rapi. Adapun data yang disimpan pada gudang penyimpanan ini dapat berupa form pengajuan pemasangan WiFi atau TV kabel, serta fotokopi identitas pelanggan seperti KTP atau SIM. Sedangkan data yang disimpan melalui komputer adalah nama, nomor identitas, alamat pemasangan, nomor telepon, produk atau jasa yang digunakan, serta perkembangan penggunaan selama jangka waktu beberapa bulan dan keluhan dari pelanggan. Tujuan penyimpanan dari data pelanggan tersebut adalah agar dapat menjangkau serta menjalin keakraban dengan pelanggannya. Data-data yang disimpan tersebut dapat digunakan untuk memudahkan MyRepublic mengoreksi jika terjadi kesalahan atau adanya keluhan dari pelanggan. Data tersebut juga dapat digunakan bagi pemasar untuk memberikan penawaran kepada pelanggan jika adanya produk atau jasa yang terbaru dari MyRepublic agar pelanggan senantiasa loyal terhadap perusahaan dengan terus menggunakan produk atau jasa yang diberikan. Selanjutnya saya akan menampilkan contoh dari MyRepublic dalam menggali serta mengecek informasi dari pelanggan. Menggunakan layanan MyRepublic, Bapak. Baik, Bapak Abdullah, terima kasih atas waktunya. Untuk yang terdaftar atas nama Bapak Abdullah, dan untuk persamaan datanya boleh dibantu untuk alamat email yang terdaftar, Bapak. Baik, boleh dibantu kembali untuk nomor handphone yang terdaftarnya. Baik, Bapak. Dan boleh dibantu kembali untuk alamat rumahnya, Bapak. Baik, Bapak Abdullah, terima kasih atas informasi datanya.
Dan untuk saat ini Bapak Abdullah menggunakan untuk paket basic untuk kecepatan up to 15 Mbps dengan biaya berlangganan per bulannya sebesar Rp257.400. Ini untuk paketnya apakah sudah sesuai pada saat pengajuan pertama Bapak? Sudah sesuai Bapak ya? Baik, sebelumnya sudah pernah berlangganan MyRepublic atau baru pertama kalinya Bapak? Baru pertama kalinya Bapak ya? Baik Bapak, dan untuk saat ini Bapak Abdullah apakah sudah mengetahui nomor ID pelanggannya? Belum mengetahui Bapak ya? Baik, kami informasikan Bapak Abdullah untuk nomor ID pelanggan Bapak di C11 93 230 Bapak Abdullah. Baik, dan boleh tahu Bapak Abdullah alasan tertarik berlangganan MyRepublic apakah dari segi harga, kecepatan, promo, atau yang lainnya? Dari harga dan kecepatan Bapak ya? Baik Bapak, dan untuk layanan internetnya apakah sudah terpasang dengan rapi dan sudah diinformasikan fungsi dari masing-masing perangkatnya? Sudah diinformasikan Bapak ya? Baik, dan untuk tim teknisi kami apakah sudah melakukan tes kecepatan perangkat di speedtest.myrepublic.com.sg? Sudah dilakukan Bapak ya? Baik Bapak, dan untuk tim teknisi kami apakah berperilaku sopan dan berpakaian rapi Bapak? Sopan dan rapi Bapak ya? Baik, dan kami lakukan pengecekan Bapak Abdullah sudah melakukan pembayaran melalui ATM BCA. Dan untuk bulan berikutnya selain melalui ATM BCA, Bapak Abdullah juga bisa melakukan pembayaran melalui internet banking BCA, Mandiri, Sinarmas, Permata, kemudian Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Lawson, ataupun Ceriamar Bapak. Baik, dan untuk tambahan informasinya, apabila kedepannya Bapak ingin berhenti berlangganan kurang dari 1 tahun, akan dikenakan biaya penalti sebesar Rp1.000.000 dan biaya penarikan perangkat sebesar Rp100.000. Dan untuk kedepannya jika Bapak Abdullah ingin berpindah tempat tinggal, akan dikenakan biaya sebesar Rp250.000, ataupun jika Bapak ingin berpindah instalasi di lokasi yang sama, akan dikenakan biaya sebesar Rp150.000. Dan untuk memudahkan Bapak Abdullah mengetahui jumlah tagihan, tanggal cetak dan rincian tagihan, kami sudah menyiapkan layanan My Account dengan mengunjungi website kami di www.myrepublic.co.id dengan memilih My Account. Dan untuk pembayaran yang melewati jatuh tempo akan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp50.000, yang mana tanggal cetak Bapak Abdullah setiap tanggal 27 dan jatuh temponya setiap tanggal 2. Dan untuk saat ini apakah semua komitmen sales dengan Bapak sudah terpenuhi Bapak? Sudah terpenuhi Bapak ya? Baik Bapak, dan saya informasikan untuk perubahan paket, di mana harga paket lebih murah dari harga paket sebelumnya, maka akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000 Bapak. Dan per tutup telepon kami juga akan kirimkan welcome book ke alamat email Bapak Abdullah. Dan jika Bapak Abdullah mengalami kendala, Bapak Abdullah bisa langsung menghubungi call center kami di 1500818 ataupun melalui alamat email kami di cs.id@myrepublic.net. Dan untuk saat ini apakah sudah cukup puas untuk layanan MyRepublic-nya Bapak? Sudah cukup puas Bapak ya? Dan boleh tahu Bapak alasan puasnya Bapak? Apakah dari harga, kecepatan? Baik, harganya yang hemat dan kecepatannya stabil Bapak ya. Baik, Bapak Abdullah sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan informasinya serta kepercayaan Bapak menggunakan layanan MyRepublic. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Contoh video tersebut terlihat customer service MyRepublic yang sedang melakukan pengecekan informasi dari pelanggannya. Pengecekan informasi tersebut dilakukan melalui telepon, di mana customer service membutuhkan data seperti nama pelanggan, alamat email, nomor telepon, serta alamat rumah. Dari informasi tersebut, customer service dapat mengetahui produk apa yang telah digunakan oleh pelanggan, biaya langganan, serta kesesuaian produk yang diminta oleh pelanggan. Customer service juga menanyakan sejarah transaksi pelanggan, pelayanan yang diberikan oleh teknisi, hingga memberikan informasi tentang pembayaran. Dari pengecekan serta pencatatan oleh customer service tersebut, dapat mengetahui produk apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh pelanggan guna untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk mencapai kepuasan dari pelanggannya. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih.